Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa hadir kembali. Kita akan belajar lagi akuntansi. Di video ini kita akan belajar tentang kertas kerja. Dimulai dari pengertian kertas kerja, manfaat kertas kerja, format kertas kerja, hingga nanti teman-teman bisa menyusun kertas kerja. Namun sebelum ke materi jangan lupa ya, klik tombol subscribe. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut ke materinya. Kita mulai dari pengertian kertas kerja. Kertas kerja merupakan tempat untuk menghimpun semua akun dan jumlah rupiah yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan. Dari kertas kerja, penyusunnya dapat mengetahui jumlah laba atau rugi perusahaan. Kertas kerja atau yang sering disebut dengan istilah neraca lajur disusun pada akhir periode akuntansi, pada saat atau setelah menyusun jurnal penyesuaian dan atau jurnal koreksi. Jadi kertas kerja itu bisa disusun setelah menyelesaikan jurnal penyesuaian dan atau jurnal koreksi, atau secara bersamaan gitu loh ya. Jadi bisa bersamaan atau bisa setelahnya. Setelah jurnal penyesuaian atau setelah jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi. Kadang ada jurnal penyesuaian saja, kadang ada jurnal koreksi saja, atau keduanya. Atau jurnal koreksi juga bisa dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Yuk, itu ya tentang pengertian kertas kerja. Sekarang apa manfaatnya kertas kerja? Manfaatnya yang pertama adalah kertas kerja dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, kertas kerja dapat menghubungkan akun dan penyesuaian serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan. 3. Kertas kerja dapat membantu pelaksanaan audit atas laporan keuangan dalam hal kegiatan perencanaan dan pengorganisasian audit. Yang pertama tadi coba kita lihat lagi, yang pertama ini mengurangi terjadinya kesalahan. Ini maksudnya adalah bahwa kertas kerja itu sebenarnya orek-orekan ya, bahasa Jawanya orek-orekan. Coret-coretan. Sifatnya ini nggak wajib ya, tapi boleh dikerjakan. Tapi kalau nggak pakai kertas kerja nggak apa-apa. Namun alangkah baiknya pakai kertas kerja untuk memudahkan mencoret-coret, dan nanti tentunya kita lihat manfaatnya, yaitu mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan. Karena di sini itu kolomnya akan banyak sekali, barisnya akan banyak sekali, bukannya sulit ya, tapi malah itu nanti detail rinci, akan ketemu kesalahannya kalau ditelusur. Oke ya, bisa dipahami untuk manfaat yang pertama ya. Kemudian manfaat yang kedua nih, menghubungkan akun dan penyesuaiannya. Jadi nanti ketika kita sudah bahas format kertas kerja, akan ada banyak kolom tuh. Banyak kolomnya itu ada fungsinya masing-masing. Dan di dalamnya itu ada akun-akunnya. Nah, itu menghubungkan akun-akunnya terhadap penyesuaiannya. Jadi akun dan penyesuaiannya ini nanti hubungannya dengan antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian atau jurnal koreksi. Kita lihat nanti ya yang di slide berikutnya ya. Yang ketiga, kertas kerja itu dapat membantu pelaksanaan audit. Kalau ada audit bisa nanti bisa diserahkan, bisa dilihat kembali, ditelusur kembali kertas kerjanya. Bisa juga nanti untuk perencanaan atau nanti dan pengorganisasian audit. Selanjutnya kita akan mengetahui format kertas kerja. Bentuknya seperti apa sih kertas kerja itu? Coba dilihat di sini, teman-teman bisa lihat kertas kerja itu bentuknya seperti ini ya. Ada 5 kolom ya. Kalau sering ditanyakan berapa kolom? 5 kolom. 1, 2, 3, 4, 5. Namun setiap kolomnya dibagi dua, di split ya, debit kredit, debit kredit, debit kredit, debit kredit, debit kredit, jadinya totalnya 10 kolom. Nah ini nggak dihitung ya, dihitung nggak apa-apa, tapi kebanyakan pada umumnya yang ditanyakan adalah berapa kolomnya, itu dimulai dari neraca saldo hingga neracanya. Yuk kita bahas satu persatu.
Kita mulai dari angka 1 ini ya. Yang di kolom ini itu diisi nomor akun. 111, 112, 211 dan seterusnya yang sudah kita pernah pelajarin. Yang kolom kedua ini diisi nama akun, diisi kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, dan seterusnya. Kolom yang NS sekarang, NS itu singkatan dari neraca saldo. Kalau besar bisa bisa dijabarkan, bisa ditulis kepanjangannya. Kalau sempit seperti ini ya cukup NS gitu aja. Yang penting ngerti, NS itu adalah neraca saldo atau neraca sisa. DK ini debit sama kredit. Nah, di sini yang nomor 3 ini diisi jumlah rupiah neraca saldo yang bersaldo normal debit. Yang kredit ini juga sama, yang nomor 4 diisi jumlah rupiah neraca saldo yang bersaldo normal kredit. Ini gampang kok, ini tinggal kopas aja dari neraca saldo. Neraca saldo masih ingat, neraca saldo itu tahapan setelah menyusun buku besar. Yang lupa silahkan belajar lagi. Itu tinggal ditempelkan saja di sini. Kopas, tinggal di copy paste, taruh di sini. Sudah ya, kemudian kita bahas yang kolom AJP. AJP itu ayat jurnal penyesuaian. Kalau mau ditulis komplit bisa banget jurnal penyesuaian. Namun sering kali saya singkat aja AJP itu ya, ayat jurnal penyesuaian. Di sini bisa diisi isian dari jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi. Mau diisi jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi boleh, bebas. Namanya juga coret-coretan. Ini saya singkat saja ya, AJP. DK-nya juga sama. Di kolom AJP ini diisi dengan isian pada jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi. Debit kreditnya hati-hati banget ngisinya. Hati-hati ya. Kadang terbolak-balik gitu loh karena barisnya banyak, akunnya banyak. Perlu kehati-hatian di sini. Dan pastinya nanti ya, di bawah ini ada jumlah ya. Jadi untuk mengontrol, pastikan jumlah antara debit sama kredit itu sama. Di AJP nanti juga sama. Di NSD nanti juga sama. Terus NSD ini. Nah, NSD ini adalah diisi apa? Yang 7 sama 8. Yang 7 ini diisi hasil penjumlahan atau pengurangan jumlah rupiah di kolom neraca saldo dan jurnal penyesuaian ini ya. Di kolom NS sama AJP ini diformulasikan, dioperasikan, dioperasi matematikakan, ditambah atau dikurang. Masih ingat nggak? Debit kalau ketemu debit jadinya apa? Bertambah di sebelah debit. Kalau debit ketemu kredit, beda ya, beda jenis ya, maka berkurang. Kemudian letaknya di debit. Nah, ini untuk operasi matematikanya, bertambah atau berkurangnya, kemudian letaknya di kolom debit atau kreditnya, konsepnya sama dengan saat mengisi di buku besar. Masih ingat ya? Ya, pastilah masih ingat ya. Debit ketemu debit, tambah. Letaknya di debit. Lihat Lihat letak yang awalnya. Terus yang 8 juga sama ya. Diisi hasil penjumlahan atau pengurangan jumlah rupiah di kolom neraca saldo dan jumlah penyesuaian yang bersaldo kredit. Kemudian yang LR itu laba rugi. Kemudian neraca. Ini untuk LR sama neraca itu pilih salah satu. Bedanya dengan NS, AJP, NSD itu kan tinggal pilih ya, D atau K. D atau K dan diisi gitu loh. Nah, kalau yang LR sama neraca itu pilih salah satu. Yang masuk ke dalam kolom laba rugi itu adalah apa? Akun nominal. Ya, akun nominal. Akun nominal itu apa? Pendapatan sama beban. Oke, kemudian kalau yang neraca, yang masuk ke dalam neraca itu adalah harta, utang, dan modal. Akun real, masih ingat ya? Akun real, kemudian ada akun apa saja? Akun real, akun nominal. Akun real, akun nominal ya. Akun real, akun
nominal. Akun real itu berupa harta, utang, dan modal. Kalau akun nominal berupa pendapatan dan beban. Ya, pendapatan dan beban itu akun nominal, masuknya di kolom laba rugi. Kalau akun real, harta, utang, modal itu masuknya di kolom neraca. Nah, ambilnya dari mana? Ambilnya dari kolom NSD ini. Jadi setiap satu baris itu ditentukan dia itu akun apa, nominal atau real. Kalau nominal ya masukkan, tinggal disalin aja angkanya ke LR. Kalau real salin aja angkanya di neraca. Jadi pilih salah satu ya, pilih salah satu. Lalu nanti dijumlah semuanya ini ya. Gitu. Nanti bawahnya itu ada jumlahnya. Kalau yang NS, AJP sama NSD itu harus sama. Antara debit kredit harus sama. Kalau yang LR sama neraca itu beda. Yang sama apanya? Selisihnya. Biar lebih jelasnya kita belajar cara menyusun kertas kerja yang detail. Tadi masih gambaran. Yuk, yang detail seperti apa? Detailnya adalah seperti ini. Menyusun kertas kerja. Yang pertama adalah mengisi kolom nomor akun. Kolom nomor akun ya, yang bersumber dari isian neraca saldo. Kemudian yang kedua, mengisi kolom nama akun yang bersumber dari isian neraca saldo. Tadi sudah saya jelaskan ya, tinggal dikopas saja dari neraca saldo. Yang neraca saldo juga tinggal dikopas dari neraca saldo. Kolom AJP dari jurnal penyesuaian, atau kalau ada jurnal koreksi ya tinggal ditambahkan di situ. NSD. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, mengisi kolom NSD. NSD itu neraca saldo setelah disesuaikan. Itu konsepnya sama dengan buku besar ya. Ini nih ya caranya di sini. Masih ingat ya? Kalau letak jumlah rupiah di kolom NS itu debit, sedangkan letak jumlah rupiah di kolom AJP itu debit, maka operasi matematikanya adalah ditambah. Dan nanti letak saldonya di kolom NSD di debit. Sama kan dengan yang buku besar kan? Yang kedua, kalau di NS itu debit, ada angka di sebelah debit, kemudian di AJP itu ada angka di sebelah kredit, maka operasi matematikanya dikurangi. Berapa ya? Di NS angka di NS dikurangi angka yang di AJP. Lalu hasilnya letakkan di sebelah debit. Paham ya di sini ya? Jadi yang letak saldo kolom ini ikut yang awal. Terus plus minusnya ini kalau sesama jenis, maksudnya sesama debit itu bertambah, kalau berbeda itu berkurang. Sama halnya dengan yang kredit. Sesama jenis atau sesama kredit itu bertambah, kalau beda jenis, kredit ketemu debit itu berkurang, dikurangin. Nanti letak saldonya mengikuti yang di NS. Oke, bisa dipahami? Bisa, bisa. Yuk, selanjutnya mengisi kolom laba rugi. Kolom laba rugi tadi sudah apa? Masih ingat nggak kolom laba rugi tadi diisi apa? Diisi dengan akun nominal. Oke ya. Caranya adalah dengan menyalin jumlah rupiah. Jumlah rupiah akun-akun nominal yang ada di kolom NSD. Perhatikan peletakan posisi debit atau kreditnya. Jika jumlah rupiah yang di NSD terletak di debit, maka di kertas kerja juga diletakkan di sebelah debit. Jika jumlah rupiah yang di NSD terletak di kredit, maka di kertas kerja juga diletakkan di sebelah kredit. Setelah selesai menyalin jumlah rupiah dari jurnal penyesuaian ke kertas kerja, jumlah isian kolom debit dan kredit pada kolom RR, jumlah rupiah di sebelah debit tidak sama dengan jumlah rupiah di kredit. Tidak sama ya, tadi ya saya sampaikan di LR sama di neraca itu tidak sama. Yang sama adalah selisihnya. Selisih LR sama selisih neraca harus sama. Oke, ini yang 67 mengisi kolom neraca, dan yang terakhir tuh menghitung laba atau rugi. Caranya gimana? Nah, ini caranya menghitung laba atau rugi pengisian kertas kerja kalau posisi laba seperti ini ya. Nah, ini jumlah di LR. Jadi ini yang baris ini adalah baris terakhir. Jumlah laba ruginya.
Jumlah apa? Jumlah kolom laba ruginya debit sama kredit. Neraca juga sama nih, rupiah-rupiah di kolom neraca ini beda. Tidak sama ya, tidak sama. Kalau laba itu posisinya seperti ini. Rupiah ini adalah, rupiah yang saya ada lasernya ini adalah selisih antara debit dan kredit atasnya. Ini juga sama, selisih antara debit sama kredit. Nah, perhatikan di sini. Kalau selisihnya di sini itu yang lebih besar adalah yang mana? Debit atau kredit jumlahnya. Yang lebih besar adalah kredit. Ya, kredit ini lebih besar daripada ini. Maka selisihnya di sini. Misalnya ini 10 ya, ini 10, ini 8. Maka 10 kurangi 8 sama dengan 2. Udah, nanti jumlahnya 8 ditambah 2, 10. Ini 10 kan tadi, 10 ditambah 0 sama dengan 10. Nah, sama lagi. Tapi awalnya beda. Setelah ditambah laba jadinya sama. Di kolom neraca juga sama. Kolom neraca juga sama. Rupiahnya beda, ini beda. Tapi selisihnya sama, 2. Misalnya apa? Misalnya di sini itu angka berapa ya? 20. Di sini 18. 20 kurangi 18 berapa? 2. Di sini 2. Ya harus sama dengan ini. Kalau belum sama berarti masih salah. Ditelusur lagi, ada yang salah enggak? Nah, ini tadi terus 20 tambah 0, 20. 18 tambah 2, 20. Udah sama, ya kan? Udah sama. Ini udah sama di bawahnya. Gitu ya, itu untuk laba. Kalau untuk rugi di tengah gini. Kalau laba di pinggir-pinggir, kalau rugi di tengah. Kenapa? Karena masih ingat nggak laba itu rumusnya apa? Pendapatan dikurangi beban kan? Dan pendapatan itu lebih besar daripada beban. Pendapatan itu saldo normalnya apa? Kredit. Beban itu saldo normalnya debit. Ya, pendapatannya tadi 10, contohnya bebannya 8. Pendapatan lebih besar daripada beban. Kalau yang rugi kebalikannya. Oke ya? Bisa dipahamin ya, gini ya bentuknya ya. Biar makin paham yuk, kita lihat contohnya saja. Yuk, ini contoh kertas kerja yang laba. Tuh kan kelihatan ya. Langsung ke bawahnya coba nih. Laba itu di bawah nih, di bawah dan di pinggir-pinggir ya, di pinggir laba rugi sama di pinggir neraca, sebelah kiri sama kanan, gitu aja. Jadi tengahnya kosong, itu cara gampangnya. Kamu lihat di sini, teman-teman lihat di sini ya. Jadi untuk totalnya itu yang kolom laba rugi sebelah debit 10.000, untuk yang kredit 25.000. 25.000 sama 10.000 banyakan mana? Banyakan 25.000. Sebelah kredit kan? Maka nanti letak angka labanya, letakkan di angka yang lebih kecil. Yang lebih kecil yang mana? 10.000. Maka di sini selisih antara 25.000 dan 10.000. Berapa? 15.000. Ini labanya. Maka setelah dituliskan selisihnya 15.000, dijumlahkan lagi. 10.000 ditambah 15.000 berapa? 25.000. 25.000 tambah 0, 25.000 tetap. Kemudian di kolom neraca, tuh kan beda ya, beda angka. Yang memang begitu, khusus yang kolom laba rugi sama neraca itu memang debit kreditnya berbeda ya. Kalau yang neraca saldo dilihat tuh sama, AJP juga sama, neraca saldo setelah disesuaikan juga sama. Nah, ini bedanya nanti. Nah, bedanya walaupun akhirnya tetap sama ya, yang menyamakan adalah labanya karena di sini adalah kertas kerja yang posisinya laba. Coba kita lihat di kolom neraca, yang debit sama kredit itu lebih banyak mana? Debit, maka debit dikurangi kredit. Untuk labanya, untuk selisihnya itu diletakkan di bawah angka yang lebih kecil. Lebih kecil mana? Debit atau kredit? Kredit, ya kan? 1.523.000 dikurangi 1.508.000 sama dengan 15.000. 15.000 ini taruh di sini.
Terus di total 1.523.000 ditambah 0 di sini sama dengan tetap 1.523.000. Untuk yang kredit 1.508.000 ditambah 15.000 sama dengan 1.523.000. Itu yang tentang labanya. Ya, itu laba. Terus flashback ya, coba saya contohkan dari awal dulu. Flashback nih. Kas. Nah, kas itu jadi yang neraca saldo ini tinggal dikopas aja dari neraca saldo dari soal. Kemudian di AJP ini juga sama. Di AJP ini tinggal disalin dari jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu kan pasti ada yang belum ada di neraca saldo kan. Kadang ada ada akun tambahan di jurnal penyesuaian. Misalnya nih, saya berikan contoh ya. Misalnya ini penyusutan kendaraan. Penyusutan kendaraan di neraca saldo tuh belum ada di AJP, maka muncul beban penyusutan kendaraan di sebelah debit 8.000, kemudian di kredit akumulasi penyusutan kendaraan di kredit 8.000, debit kredit. Nah, ini harus sepasang tuh, debit kredit. Terus di sini ada beban perlengkapan sebelah debit, pasti pasangannya perlengkapan nih ya, kredit 800 ya, 800 sama 800. Itu kan tinggal nyalin aja dari jurnal penyesuaian. Yang tidak ada di akun, yang nama akunnya tidak di neraca saldo, tinggal tambahkan di bawah jumlah. Hati-hati ya ngisinya ini ya, hati-hati banget. Karena apa? Nanti akan dioperasikan di NSD ini. Misalnya kas ya, Kas dari neraca saldo debit 1.100.000. Di AJP nggak ada angka. Kalau nggak ada angka ya tinggal disalin aja. Tetap debit ya 1.100.000. Sudah sampai NSD. Kas itu termasuk apa? Akun real atau akun nominal? Akun real ya, termasuk harta ya. Kalau harta utang modal, yang termasuk akun harta utang modal itu masukkan ke neraca. Tinggal salin aja, nih kosongin, jadi LR tuh kosong. Masih ingat ya, LR tuh untuk apa? Untuk isian apa? Pendapatan sama beban. Nah, untuk harta utang modal masukkan ke neraca. Yang kedua, sewa dibayar di muka. 2.400 debit, AJP-nya 200 ya kan. NSD-nya berapa? 2.200. Dapatnya dari mana? NS 2.400, AJP 200. NS-nya itu kan debit ya. Debit ketemu kredit sifatnya bagaimana? Sifatnya mengurangi ya. 2.400 dikurangi 200 berapa? 2.200. Letaknya di mana? Letaknya di debit karena mengikuti depannya ini. Jadi 2.200. Sewa dibayar di muka itu termasuk apa? Akun apa? Golongan akun apa? Harta, utang, modal, atau pendapatan, atau beban? Harta ya, harta. Ya tinggal masukkan ke neraca aja. Kok bisa harta? Ya emang harta ya. Tapi kalau misalnya lupa, tinggal dilihat aja di nomor nih. Kalau depannya 1 itu harta, depannya 2 itu utang, depannya 3 itu modal, depannya 4 itu pendapatan, depannya 5 itu beban. Terus angka-angka di sini itu tinggal disesuaikan saja, tinggal diurutkan saja. Masih ingat toh cara menyusun kode akun? Masih ingat ya? Kalau lupa ya tinggal nonton video saya yang dulu, belajar lagi. Yuk lagi. Yang perlengkapan juga sama ya. Perlengkapan sama, ditelusur aja, di pause saja teman-teman ya. Teman-teman di pause, ditelusur, kemudian yang kurang tahu tinggal ditanyakan. Apa ya, saya mau coba yang utang nih. Utang usaha kredit 500.000. Di AJP nggak ada angka, ya maka tinggal dipindahkan saja di NSD 500.000, disalin ya maksud saya. Lalu di LR kosongin karena utang usaha kan termasuk akun real ya. Harta utang modal tuh masuknya ke neraca ya, maka masuklah ke neraca. Modal juga begitu ya, masuk di sini. Terus pendapatan nih, nah pendapatan ini ada di NS sebelah kredit, kemudian di AJP itu ada kredit 20.000.
NS kredit, AJP kredit. Kredit ketemu kredit, bertambah atau berkurang? Sesama kredit gimana? Bertambah. 5.000 ditambah 20.000 berapa? 25.000. Letaknya di mana? Di kredit, karena awalnya adalah kredit. Oke. 25.000 ini adalah pendapatan, ya, pendapatan jasa. Pendapatan jasa tuh akun nominal atau akun real? Akun nominal. Kalau akun nominal masuknya ke laba rugi, ya. Masih ingat ya, di laba rugi itu isinya adalah pendapatan sama beban. Nah, begini nih, caranya begitu ya, teman-teman semuanya. Kalau yang di bawah jumlah ini ya tinggal disalin aja. AJP kan di sini nggak ada angka di NS toh, nggak ada. Maka ya sudah, yang ini tinggal disalin saja ke kolom, yang di kolom AJP ini tinggal disalin, kemudian dipaste ke kolom NSD. Kemudian tinggal pilih masukkan ke laba rugi atau neraca. Pada dasarnya kalau masuk ke laba rugi adalah yang termasuk golongan pendapatan sama beban. Kalau yang di neraca itu yang termasuk harta utang atau modal. Lalu jumlahkan semuanya tuh sama. Yang NS sama ya tadi ya, yang LR beda, tapi selisihnya sama, itu laba. Walaupun akhirnya juga sama ya. Oke, semoga bisa paham ya teman-teman. Kalau kecepatan ya tinggal diulang-ulang lagi. Sekarang yang rugi. Yang rugi sama seperti tadi, tidak perlu saya ulang ya. Yang bawah aja langsung ya. Kalau rugi ini ya begini. Yang rugi itu tentunya yang di jumlah di kolom laba rugi, itu yang di sebelah kredit itu lebih kecil daripada yang debit, karena pendapatan lebih kecil daripada beban. Masih ingat konsep rugi ya? Rugi itu jika pendapatan lebih besar daripada beban. Angka ruginya selisihnya di bawah kredit ini, di bawah angka yang lebih kecil. Nah, bentuknya seperti ini, di tengah gini ya, di tengah gini. Setelah itu baru dijumlahkan. Oke, sudah tahu bedanya sekarang? Laba bentuknya seperti apa, rugi bentuknya seperti apa, maksudnya peletakannya ya, peletakannya. Kalau sudah, selamat, berarti sudah tuntas mengerjakan atau mencoba belajar kertas kerja. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi yang tadi kita pelajari itu sumber belajarnya dari buku ini, buku Akuntansi Perusahaan Jasa yang saya tulis sendiri, diterbitkan oleh Gerbang Media Aksara yang sudah ber-ISBN. Dan teman-teman yang tadi sudah paham dan ingin lebih paham lagi, silahkan bisa latihan sendiri. Ada soal latihan di halaman 103. Bagi teman-teman yang belum punya buku ini, langsung saja klik link yang ada di kolom deskripsi. Nanti silahkan lanjut transaksi. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat ya, semoga semakin expert, semakin senang bisa belajar akuntansi. Semoga ketemu lagi nanti, pasti ya. Saya akan upload video-video lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.